Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arla Edi Asasa dengan NIM K100240083. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang saya kerjakan dalam menyusun atau membuat suatu produk pada tugas Project Citizen atau Project Kewarganegaraan dari mata kuliah Pancasila dari Fakultas Farmasi UMS angkatan tahun 2025. Baiklah, untuk penjabarannya mengenai langkah-langkah yang saya kerjakan diantaranya yang pertama adalah bisa dilihat pada slide di sekitar sini. Itu adalah penjelasannya. Project Citizen atau Project Kewarganegaraan, yaitu topik yang saya angkat kali ini adalah mengenai edukasi pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi sebagai upaya mengoptimalkan intelektual dan kebugaran para penerus bangsa Indonesia. Kemudian tahapan atau langkah pertama yang saya lakukan adalah identifikasi masalah. Proyek ini akan mengangkat isu mengenai kegagalan dari pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. 0 sampai 6 bulan. Jadi saya akan mengangkat mengenai isu ini di mana pada masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan, masih banyak ibu menyusui, dan keluarga yang tidak memberikan ASI eksklusif pada bayi di usia 0 sampai 6 bulan. ASI eksklusif sendiri itu merupakan pemberian hanya ASI saja pada usia dari 0 sampai 6 bulan tanpa makanan selain ASI, pendamping lain maupun susu formula. Kemudian bagaimana sih relevansinya topik ini pada bidang studi saya atau farmasi dengan mata kuliah Pancasila. Untuk relevansinya itu bidang farmasian itu yaitu dari topik susu formula ini sendiri, di mana susu formula itu merupakan salah satu produk juga yang diformulasikan juga oleh bidang kefarmasian, salah satu dari produk sediaannya, di mana susu formula ini dibuat dengan tujuan untuk membantu pemenuhan gizi bagi anak. Akan tetapi pemberian susu formula itu juga memiliki aturan di mana cenderung diberikan sebagai pengganti ASI saja dan cenderung diberikan pada anak usia 6 bulan ke atas atau untuk pendamping anak tumbuh kembang ya. Jadi sudah usia anak-anak biasa. Nah, jadi di sini peran dari apoteker itu mengedukasi masyarakat bahwa meskipun ada susu formula pengganti ASI, namun tetap harus diupayakan dalam pemberian ASI eksklusif saja kepada para bayi. Karena tetap kita ketahui bahwa manfaat ASI itu jauh lebih banyak yang memiliki kandungan-kandungan yang tidak bisa dimiliki oleh susu formula itu sendiri. Kemudian relevansinya tersebut dengan nilai kepancasilaan diantaranya adalah di mana mendapatkan ASI merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh bayi tersebut sebagai salah satu warga negara juga. Di situ juga tercantum pada undang-undang yang nantinya akan saya cantum. Undang-undang juga. Kemudian ada pula aspek lain seperti dimana menggunakan ASI itu merupakan suatu langkah pensejahteraan juga masyarakat, dimana dibandingkan dengan susu formula yang memiliki harga ASI juga justru lebih ekonomis dan ramah kepada keluarga. Jadi pemberian ASI itu lumayan perlu dioptimalkan gitu. Tahap selanjutnya adalah mencari dan menyusun sumber referensi. Di sini sebelum membuat produknya, saya mengumpulkan informasi dulu mengenai definisi maupun upaya-upayanya dalam upaya pemberian ASI eksklusif tersebut, kemudian faktor-faktor yang terlibat dalam topik tersebut. Nah, referensi di sini itu saya mengambil dari beberapa sumber seperti buku-buku, jurnal, kemudian ada juga peraturan perundang-undangan, kemudian juga artikel dari media online seperti itu. Untuk tahapan selanjutnya adalah membuat produk media edukasi. Pada proyek kali ini saya menggunakan medianya itu suatu poster, jadi poster edukasi, di mana saya menggunakan aplikasi desain seperti Canva. Ya, seperti yang ada di gambar itu ada poster yang digunakan elemen-elemen yang masih relevan dengan materi tersebut. Tujuannya ini untuk menarik minat masyarakat untuk membaca juga dan menambah wawasannya berkaitan dengan materi tersebut. Jadi tujuan dari mengedukasinya itu dapat tersalurkan kepada masyarakat. Oke. Untuk tahapan terakhir setelah menyusun produk yang akan ditampilkan, selanjutnya adalah
mempresentasikannya. Jadi nantinya poster tersebut akan saya presentasikan melalui video selanjutnya yang nantinya akan diunggah pada media online, media sosial online seperti YouTube gitu. Tujuannya itu selain masyarakat bisa membaca melalui poster, juga bisa lebih paham melalui penjelasan langsung dari video seperti itu. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya mengenai tahapan-tahapan dalam proses pembuatan project Citizen ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat diterima dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.